Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada pada juz 27 surat ke-55 surat Ar-Rahman. Kemarin pagi sampai ayat 30. Sekarang kita teruskan mulai ayat 31. Itu ibu-ibu kalau tabirnya ganggu bisa dibuka. Ya. Surat Ar-Rahman, surat 55. Kita lanjutkan mulai ayat 31. Sudah ketemu? Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanabruhu lakum ayyuhal thaqalan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya maghsharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma suwadun min nar wa nukhasun fala tantasiron. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa idzan saqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, kita pahami dulu mulai ayat 31. Kemarin sudah kita pahami bahwa Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah yang Maha memberikan segala-galanya pada kita. Sebelum kita hidup di alam dunia, Allah sudah menciptakan bumi, langit, dan seluruh isinya untuk kita semua. Sebelum kita bisa menggunakan indera kita, Allah sudah menciptakan seluruh kebutuhan kita. Sebelum kita hidup di dunia, sudah disiapkan yang namanya udara untuk bernapas. Ada sinar matahari sebagai energi. Komposisi yang demikian indah, demikian imbang seluruh ciptaan Allah di alam raya ini, yang disebut dengan makrokosmos, sistem secara keseluruhan besar-besar tata surya. Jadi Allah juga menciptakan sistem yang sangat teratur, yang luar biasa hebatnya pada masing-masing diri kita. Nah, sistem di alam semesta, keseimbangan, keteraturan, itu kalau salah satu terganggu, itu terjadi bencana. Maka kita betul-betul diwanti-wanti supaya tidak mengganggu keseimbangan. Demikian pula keseimbangan yang ada pada diri kita. Nah, supaya kita bisa seimbang, kita harus mengikuti petunjuk hidup, jalan hidup, cara hidup menurut Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Ayat 31, sanafruhu lakum. Ya, kami Allah akan memperhatikan sepenuhnya, akan menyimak dari A sampai Z-nya, lakum, kamu. Coba setelah seluruh nikmat dikasihkan, nanti bagaimana? Ayu kolan, wahai seluruh jin dan manusia, seluruh nikmat sudah dikasihkan, apa juga masih berdusta? Makanya 13 bertanya, maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang masih kau dustakan? Semuanya sudah dikasihkan. Ya masalah jinni wal ins, wahai segenap, wahai jamaah, wahai para jin dan manusia, ini statotum antang fudu min aktori samawat wal ard. Jika kamu memang sanggup, jika kompeten, jika bisa, tembuslah, lintasilah penjuru langit dan bumi. Coba, karung itu semua, kelilingi semua. Kalau memang kamu mampu, istatoktum antang fudu, jika memang mampu untuk menembusnya. Nah, latang fuduna illa bisultan, tidak akan bisa menembus penjuru langit dan bumi kecuali dengan sultan. Jadi sultan itu bisa karena kepemimpinan, bisa karena kompetensi, karena ilmu, karena teknologi, tapi yang paling menentukan adalah iman dan amal soleh. Waktu kajian di rumahnya Raden Mas Selamat, katanya ganti Raden Mas kan, dipanggil Romo, katanya terlalu tua gitu kan. Itu sudah sedikit kami singgung tentang 3 golongan itu kan. Ya, golongan yang paling dasar paling hebat asabikun. Yang kedua golongan ashabul yamin, yang ketiga musliman. Itu insya Allah nanti malam akan saya teruskan kajian di rumah Sambisari. Yang pendahuluan sudah di rumah Pak Selamat itu. Itu dulu ya. Itu Umar bin Khattab itu menyampaikan pada sahabat-sahabat 4 hal. Terutama ketika Islamnya Adi bin Yatim. Adi bin Hakim itu kepala suku To'i yang diangkat jadi pemimpin, yang memperoleh kekuasaan, memperoleh penghasilan, memperoleh kekayaan luar biasa. Tapi kemudian masuk Islam. Umar bin Khattab mengatakan 4 hal. Yang pertama, ini yang menyebabkan termasuk asabikun. Kamu beriman ketika yang lain masih kufur. Pertama, iman. Kamu beriman ketika yang lain masih kufur. Yang kedua, kamu menyerahkan diri. Kamu Islam ketika yang lain masih mengingkari. Belum mau Islam, belum mau tunduk. Yang ketiga, kamu selalu menepati janji manakala orang-orang lain mengkhianati, mengingkari janji. Dan yang keempat, kamu mendekat pada Allah dan Rasul ketika orang-orang menjauh. Ini nggak gampang ini. Ya. Yang keempat ini, kamu mendekat pada Allah dan Rasul ketika yang lain-lain pergi menjauh.
Nah, ini salah satu ciri yang masuk golongan as-sabiqun. Yang kemudian selalu ingin dekat bersama Rasulullah, supaya sewaktu-waktu Rasul menerima wahyu itu cepat-cepat mendapatkan. Jadi dulu itu sampai itu merasa kehilangan segala-galanya kalau Rasul menerima wahyu terlambat mengikutinya. Maka apalagi yang namanya ashabus sufah itu, sahabat-sahabat yang menyediakan waktunya 24 jam. Apapun yang diperlukan untuk fisabilillah selalu siap itu. Ya memang orang-orang yang terlibat kan. Coba kita lihat seperti Khadijah, itu apapun miliknya untuk fisabilillah. Seperti Bilal bin Rabah sampai nyawanya itu kan. Risikonya disiksa demikian rupa, tetap aja ahad. Keluarga Ammar bin Yasir, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Itu kalau di buku ya ditulis dalam kitab berbahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 4 jilid kecil-kecil, sampulnya merah. Dulu diterbitkan tahun 80-an oleh media Indonesia, oleh media dakwah, bukan media Indonesia, media dakwah. Judul bukunya itu kepahlawanan generasi sahabat Rasulullah. Itu bagaimana mereka semua itu masuk Islam. Itu kira-kira ada 60-an sahabat yang dikisahkan. Satu jilid kira-kira 15 nama sahabat. 4 jilid jadi 60-an. Ini salah satu ciri yang tidak mengkhianati, tidak mendustakan nikmat. Kita terus karena kita terlalu banyak cerita nggak selesai. Iya. Padahal sudah dinanti di Masjid Al-Huda di Kabunan sekarang. Ini kemudian ayat 35. Yursalu alaikuma suwadum minna wa nuhasum falan tantasiron. Ya. Yursalu alaikuma, dikirimkan kepada kamu berdua dari jin dan manusia. Nah, suwadum minna, apa itu? Nyala api, wanuhas, dan cairan tembaga, falatan tasiron, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali tadi iman dan amal soleh. Orang ketika di dunia ini berkuasanya tidak hanya seperti jenderal bintang 3, tidak hanya seperti presiden, tidak hanya seperti raja. Itu orang yang paling hebat, superpower dunia, itu kalau nggak iman dan amal soleh, itu kalah dengan hamba saya, kalah dengan budak yang iman dan amal soleh. Di dunia ini yang sangat sebentar, hanya seumur kita. Tapi di akhirat itu kholidina fiha abada, selama-lamanya. Maka kenapa kebanyakan orang melupakan yang selama-lamanya? Hampir semuanya all out, dihabis-habiskan hanya dunia paling-paling 70 tahun. Apa nggak terbalik-balik semua gitu? Ya karena nggak memahami Quran, maka nggak ngerti gitu. Ayat 37. Fa'idang sakotis sama'u. Nah, maka apabila langit ini telah terbelah, terjadinya kiamatul kubro. Kayak kiamatul subro itu kan datangnya ajal. Ajal itu artinya waktu hidup di dunia sudah selesai, sudah sampai batas akhir, sudah harus ganti alam. Namanya kematian, itu kiamatul subro.
Tapi yang kubro itu habis seluruhnya. Maka digambarkan fa'idang sakotis sama'un pakanat waradatang kaddihan. Nah, itu menjadi kemerah-merahan seperti merahnya mawar, ya seperti kilapan minyak, luluh lantak semua, hancur lebur semua. Kenapa sih kita hidup ini, ketika di dunia ini baru kulitnya kegigit semut sedikit aja wes usik-usik nggak karuan. Iya kan? Baru apa wajahnya, pipinya itu apa kena nyamuk atau dikit aja udah bingung itu, cari dempul sana sini supaya kinclong gitu kan. Tapi ketika di akhirat yang selama-lamanya, kenapa nggak dipikirkan? Kenapa nggak jadi orientasi? Kenapa tidak fokus nanti kalau menjelang qiyamatu sugro, menjelang sakral maut seperti apa? Ketika di alam kubur seperti apa? Ketika yaumil kiamat kubro seperti apa? Ketika besok di akhirat seperti apa? Itu seharusnya syarat totalitas dipikirkan. Nah, kemudian apa ya, seperti kejadian seperti itu juga masih nggak dipercaya, apa juga masih didustakan. Ayat 39, fayoma idzil la yus'alun dzambi insu walajan. Itu nanti pada waktu itu layus alungan dan sudah tidak perlu lagi ditanya tentang dosa-dosanya, sudah tidak perlu lagi ditanya tentang kesalahan-kesalahannya dari seluruh manusia dan jin. Kenapa? Karena yukroful mujrimuna bisimahum, seluruh para pendosa, orang yang berbuat dosa itu yukroful, sudah diketahui, sudah kelihatan bisimahum, dari wajah-wajahnya ada tanda-tandanya. Nah, fayukhadhu bin nawasi wal aqda, lalu dipegang umbun-umbunnya, dipegang kakinya, sudah nggak bisa apapun. Nah, semuanya tergantung pada iman dan amal solehnya. Jadi besok mulut udah nggak bisa bercerita, nggak bisa bohong lagi, udah nggak bisa yukadzibun, nggak bisa berdusta, karena semuanya udah kelihatan. Ya, bisimahum, pada wajah mereka. Kemudian hadhi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimu, inilah neraka jahanam yang dulu yukadzibu, yang dulu selalu kamu dustakan, yang kamu tidak percaya, yang kamu ingkari. Ya, oleh siapa? Al-mujrimun, oleh orang-orang para pendosa. Nah, jadi semuanya sudah sangat jelas, udah nggak perlu ditanya lagi, semua sudah kelihatan pada wajahnya. Nah, yang tidak beres, yang selalu mendustakan, langsung dilemparkan ke neraka jahanam. Yang neraka jahanam itu dulu selalu didustakan, selalu diingkari, tidak mau mempercayai, tidak mau mengimani, tidak mau mempersiapkan diri. Nah, ini orang-orang mujrim. Nah, maka yatufuna bainaha wa baina hamimim an,
Ya, mereka itu di antara itu apa? Dikelilingi, ya, dikasih apa yang ada sekitarnya? Itu hamimin an, air yang mendidih, yang mendidih itu yang memuncak panasnya. Ya, hamimin an, yang panasnya memuncak luar biasa. Nah, ini sekedar gambaran sedikit dari kelompok yang mendustakan tadi. Itu kalau di surat Al-Waqiah termasuk Ashabus Masnama, kelompok kiri, kelompok gelap, kelompok yang selalu tidak iman, nggak mempersiapkan diri. Nah, itu jadinya seperti itu. Kita tambah sedikit lagi ya, biar besok pagi bisa selesai sampai akhir surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawatan afnan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima ainani tajriyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqi'ina ala furushin batainuha min istabraq. Wa janal jannataini dzan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna qasirat. Qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan.
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, sampai ayat 57. Besok pagi insya Allah dilanjutkan mulai ayat 58. Kita pahami ayat 46. Liman khofa, bagi orang-orang yang khauf. Tadi orang-orang yang iman ketika yang lain masih kufur. Orang yang Islam ketika yang lain masih mengingkari, nggak menyerahkan diri. Dan seterusnya tadi. Itu semata-mata takut mengharapnya kepada Allah. Ya. Maka makorobihi jannatan, mereka itu memperoleh makom kedudukan dari Allah di dua surga. Nah, apa itu dua surga? Dua surga itu yang ada memahami surga ketika hidup di dunia dan surga besok di akhirat. Dijamin akan bagi secara kedua-duanya. Ada juga itu nanti surga kenikmatan yang sudah dicicil diberikan ketika di alam kubur. Mungkin bisa jutaan tahun lamanya. Tapi ini berbeda sama sekali dengan hidup di dunia ini. Nah, itu orang-orang yang iman amal soleh sudah merasakan seperti di surga. Kemudian surga yang sebetulnya, surga besok di akhirat yang kholidina fiha abada. Nah, gambarannya seperti apa? Zawatan afnan, di dua surga itu, ya, di kedua itu terdapat berbagai macam pohon-pohonan dan buah-buahan. Surga di dunia ini, coba berbagai macam buah-buahan ada di Indonesia ini. Apa yang tidak ada? Kecuali yang tidak punya ya. Ya ada semua itu. Pohon-pohon buah paling tidak melihat tempatnya tetangga kan? Ada semua gitu. Lengkap Indonesia ini. Apalagi besok di surga akhirat itu. Nah, fihima ainan tajriyan, di dua surga itu, ya, itu terdapat dua buah mata air yang mengalir. Maksudnya apa? Supaya alirannya itu betul-betul lancar, tidak ada penyumbatan, tidak ada hal yang tidak menyenangkan, maka ada dua mata air. Itu menggambarkan betapa indahnya, nikmatnya. Jadi ada suara-suara gemericik air yang menenangkan seterusnya itu. Kalau di sini nggak terdengar gemericik yang indah, ya bisa datang ke Kaliurang, bisa datang ke, oh iya, kalau di dekat rumah saya ada Sungai Kuning itu kan. Iya, sebelah baratnya itu. Oh iya, di rumah ada. Sudah ditutup untuk pengajian itu. Untuk di bawah itu kolam-kolam semua itu. Sekarang untuk pengajian. Iya. Nanti kalau kurang tinggi gerojokannya, itu besok Selasa pagi-pagi acara di Tawangmangu. Itu airnya mengalir juga. Nah, jadi itu luar biasa itu gambarannya itu kan. Itu apa, ada dua mata air yang mengalir. Terus fihima mingkuli fakhihati zaujan, di dalam dua surga tadi terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Ya,
orangnya juga berpasang-pasangan, buah-buahnya berpasang-pasangan, sumber airnya berpasang-pasangan. Apa? Supaya nggak kesepian. Lo semuanya tersedia, dan dewean apa bisa nikmat? Iya kan? Nah, maka disediakan itu zaujan. Semuanya berpasang-pasangan. Terus mutaki'ina ala furusim bato inuha min istabro. Nah itu sambil duduk santai ya di atas permadani ya. Yang permadani itu sebenarnya sebelah dalamnya dibuat dari sutra ya, min istabro. Permadanannya ada dari sutra. Malah ibu-ibu kalau sekarang nggak mampu beli baju yang dari sutra, ditunda dulu kesenangannya. Insya Allah besok di surga semuanya disediakan. Olah bersabar saja. Syaratnya harus istiqomah selama masih hidup di dunia ini. Nanti kalau nggak istiqomah, ya nggak dapat permadani dari sutra di surga. Nggak istiqomah. Makanya selama masih hidup harus istiqomah, harus terus menerus. Nah, wajana jannata ini dah. Nah, itu di dua surga tadi itu terdapat juga buah-buahan yang apa? Yang sangat mudah dipetik, didekatkan. Mangkelung dewe mendekati kita membutuhkan apa? Langsung mendekat. Nah, terus fihina qasiratun tarf. Nah, di dalam surga itu ada istilah di sini itu apa ya? Qasiratun tarf. Ada istri-istri. Nah, yang istri-istri itu lam yatmithunna, yang sebelumnya belum pernah tersentuh oleh manusia dan oleh jin. Jadi pasangannya itu, suami istrinya itu ya betul itu belum pernah tersentuh oleh yang lain. Nah, makanya kalau ya di dunia nggak ada, ini khusus di surga gitu loh. Nah, jadi dijamin di surga disediakan pasangan-pasangan ya, ada suami, ada istrinya, ada istri, ada suami ya, tetapi itu belum pernah tersentuh baik oleh jin maupun oleh manusia sebelumnya ya. Jadi dijamin itu suci gitu. Nah, jadi ini sedikit gambaran seperti apa di surga itu. Nah, apa juga nikmat seperti itu masih didustakan juga. Nah, ini udah selesai ayat 57, besok pagi insya Allah ayat 58 sampai ayat 78. Saya ingatkan nanti malam jangan lupa pengajian di rumah Sambisari. Nah, silakan Bapak Ibu sekarang meneruskan. Sudah tersedia minum sama kan. Saya mau meneruskan perjalanan ke Masjid Al-Huda Kabuna. Jadi Bapak Ibu di sana sudah menanti dari jam 5.30. Maka saya harus buru-buru ke sana. Mohon pamit, mudah-mudahan lancar, selamat semuanya. Semoga senantiasa membersamai kita semua. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.